cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Nurma. Waalaikumsalam Bu Putu. Maaf ya Bu Nurma. Ya. Saya memang belakangan ini agak repot gara-gara anak ada ujian kan Ibu. Ya. Jadi kita hanya bisa bertemu lewat virtual saja Ibu. Seperti itu. Jadi kan Ibu kemarin WA saya untuk kapan bisa waktu bertemu. Jadinya mungkin kita bertemu hanya lewat virtual saja bisanya ya Ibu. Bagaimana Ibu? Bisa kan Ibu? Oh, bisa, insya Allah bisa Ibu. Oke. Baiklah Ibu, kira-kira apa ini ya Ibu ya? Ada masalah atau ada kendala apa ini Ibu mencari-cari saya dari kemarin? Sebelumnya saya itu ingin bertemu Ibu itu yang pertama untuk berkomunikasi atau bersilaturahmi. Yang kedua, saya mendapatkan masalah di dalam sekolah Ibu. Yaitu saya itu mengajar di SD, kemudian ada kendala saya dalam mengajar itu sebagai wali kelas Ibu. Ada anak saya itu yang tidak tertarik untuk belajar Ibu. Jadi saya itu agak merasa bingung karena terkendala dalam proses belajar dengan anak itu tidak ada motivasinya untuk belajar Ibu. Oh, jadi Ibu, inti dari Ibu bertemu saya pada sore hari ini adalah karena Ibu memiliki sebuah masalah dengan seorang anak itu ya Bu ya. Ya. Karena anak itu nggak fokus dalam belajarnya ya Ibu ya. Ya. Oke Ibu. Jadi apa sebenarnya rencana Ibu ke depannya untuk si anak ini Ibu? Rencana saya untuk anak ini ya Ibu, bagaimana anak ini agar bisa kembali aktif dalam belajar sehingga saya tidak menemui kendala lagi dalam belajar sehingga anak-anak yang lain pun tidak terganggu Ibu dalam belajarnya. Ibu, kira-kira dalam Ibu akan melakukan rencana Ibu itu tadi, apa adakah hambatan yang dapat mengalami Ibu selama Ibu melaksanakan rencana itu? Jadi hambatan yang saya mungkin jumpai dalam rencana saya itu ada Ibu, mungkin anak ini sulit diajak berkomunikasi karena anak ini dia itu salah satu anak yang mengalami broken home, yang keluarganya tidak utuh. Yang kedua, saya kendalanya mungkin pada waktu untuk memanggil anak tersebut di ruangan yang lain sehingga dia tidak merasa kawan-kawannya agak meremehkan dia Ibu. Jadinya Ibu sebenarnya sudah tahu kondisi sebenarnya anak tersebut ya Ibu ya. Ya. Anak tersebut merupakan salah satu keluarga yang memang broken home sehingga Ya, dia Ibu. merasa minder gitu ya Bu ya, dan merasa diremehkan oleh teman-temannya ya Ibu ya. Iya. Kemudian menurut Ibu apa solusi dari hambatan-hambatan yang ada tadi Ibu? Solusi saya dengan hambatan tersebut, saya akan berkolaborasi dengan orang tua anak itu. Mungkin saya akan mendatangkan orang tuanya ke sekolah dan juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencarikan solusi bagaimana anak ini bisa aktif lagi belajar di sekolah Bu, dalam kelas ataupun ataupun di luar kelas Ibu. Nah, setelah itu solusi yang pertama ya Ibu ya. Kira-kira ada nggak solusi lain yang bisa Ibu lakukan
untuk menghalangi hambatan tersebut? Solusi lain bisa Ibu seperti saya akan menampilkan berbagai macam model pembelajaran yang bisa nanti membangkitkan semangat belajar anak tersebut dengan cara melakukan ice breaking di awal pembelajaran, juga menerapkan permainan yang nanti akan menimbulkan fokus anak itu terhadap pembelajaran. Jadi dia tidak asik nanti bermain dalam kelas itu, dia tidak mengganggu kawan atau yang lain-lainnya. Saya akan menciptakan model-model pembelajaran yang bisa membangkitkan kembali semangat dia belajar. Saya akan memancing dia dengan permainan-permainan sehingga dia aktif dalam belajar, Ibu. Oke, jadinya solusi agar anak itu menjadi aktif lagi yang Ibu bisa tawarkan yaitu dengan melalui model-model pembelajaran yang membuat anak itu lebih aktif dengan penggunaan ice breaking, dan tadi sebelumnya itu Ibu bilang juga dengan berkolaborasi di antara rekan teman sejawat ya Ibu ya. Ya. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang telah Ibu terapkan nanti? Ukuran keberhasilan saya adalah bagaimana murid menjadi giat dan semangat belajar lagi. Apabila murid sudah semangat belajar, jadi maka akan mendapatkan hasil yang saya inginkan seperti dia itu fokus belajar atau bisa bangkit belajar lagi, tidak mungkin dia agak sedikit melupakan permasalahan yang ada di dalam keluarganya, Ibu. Oke Ibu, jadinya ukuran keberhasilan Ibu itu jika anak itu bisa kembali aktif belajar dan bisa melupakan masalah keluarganya tadi yang di rumah ya Iya. Ibu ya. Oke Iya, Ibu. Bu. Jadi kira-kira kapan ini rencana aksi Ibu ini Ibu lakukan? Karena sebentar lagi kan Ibu kita apalagi kami di SD akan melaksanakan ujian semester ganjil. Jadi rencananya saya akan melakukan ini di awal semester 2, Ibu. Oh, jadinya Ibu akan melakukan ini di awal semester 2 ya Ibu. Ya. Kemudian kira-kira ini tindak lanjut dari sesi coaching ini bagaimana? Saya kan ingin mengetahui juga itu dari rencana Ibu yang sudah Ibu lakukan untuk anak tersebut. Kira-kira kapan lagi ini sesi coaching ini akan berlangsung lagi Ibu? Begini ya Ibu, mungkin di awal semester 2 nanti saya akan melakukan rencana saya dengan berkolaborasi. Pertama dulu dengan si anak, kemudian berkolaborasi dengan orang tuanya menanyakan bagaimana sebetulnya kejadian dia di rumah, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi setelah di awal itu saya berkolaborasi itu, saya mungkin akan melakukan tindak lanjut ini bersama Ibu 1 bulan ke depannya Ibu. Bagaimana nanti hasilnya atau bagaimana nanti cara penerapan saya terhadap anak, kemudian dengan hasil yang saya inginkan nanti saya akan berkolaborasi lagi dengan Ibu 1 bulan ke depannya Ibu. Oke Ibu, jadinya Ibu akan melaksanakan rencana aksi Ibu itu di awal semester 2. Kemudian setelah itu sekitar 1 minggu ya Ibu ya, 1 minggu ke depannya Ibu akan kembali, kita akan kembali berjumpa untuk menceritakan bagaimana sih hasil dari rencana Ibu ya kan, seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, jadi Bu Nurma, bagaimana perasaannya ini kan sudah mengeluarkan ini permasalahan ini, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya Ibu mungkin agak lega karena dengan melakukan coaching bersama Ibu ini, perasaan saya itu beban yang ada di dalam pikiran saya itu agak berkurang Ibu. Jadi dengan hasil coaching ini saya akan menentukan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan, kemudian apa sebenarnya tujuan yang saya ingin lakukan. Jadi saya merasa agak lega ya Ibu karena bisa berbagi masalah saya dengan Ibu pada sesi coaching ini. Alhamdulillah ya Ibu ya, semoga hasil dari pertemuan kita sore ini dapat berlanjut, dapat rencana Ibu ke depannya dapat lancar gitu ya Ibu ya. Iya Ibu. Terima kasih ya Ibu Nurma telah menghubungi saya dan mempercayai saya untuk menjadi coach
dalam sesi coaching sore hari ini ya Ibu Nurma ya. Iya, Ibu. Gini Bu Nurma, saya kan ini udah sore hari, jadi saya juga mau menjemput anak saya. Jadinya kita akhiri dulu ya Ibu Nurma. Oke, Ibu. Kita ngobrol pada sore hari ini ya Bu Nurma. Di lain waktu, nanti saya tunggu sesi coaching selanjutnya ya Ibu ya. Oke Ibu, terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama Ibu Nurma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses coachingnya berjalan lancar ya Ibu. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah Ibu. Saya ingin menanyakan beberapa hal kembali kepada Ibu Putu selaku coach. Iya, Ibu. Nah, jadi Ibu, tadi kan yang ingin Ibu kembangkan dari alur Tita itu tentang rencana aksi. Dan dari kompetensi coaching itu adalah pada mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Ibu, apakah indikator pencapaian terhadap pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai tadi sudahkah terpenuhi? Menurut saya sudah terpenuhi Ibu, namun belum maksimal Ibu ya, karena saya masih memiliki perasaan nervous, perasaan gugup saat melakukan coaching seperti itu Ibu. Kemudian kompetensi dalam pelaksanaan coaching yang mengajukan pertanyaan berbobot, indikatornya menurut saya sudah melakukan indikatornya, namun ya seperti itu juga Ibu Sri, belum maksimal benar seperti itu Ibu Sri, karena mungkin terdapat kekurangan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, karena bagaimanapun dalam sesi coaching ini mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah yang menurut saya yang paling sulit Ibu Sri. Oke Ibu. Nah, dari beberapa dari percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Ibu Nurma, ada beberapa hal yang saya catat ya Ibu. Yang pertama, dalam alur Tita itu Ibu sudah memenuhi semua alurnya, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai dengan menanyakan tanggung jawab. Itu sudah terlaksana dengan baik Ibu. Nah, yang untuk kompetensi Ibu sudah menghadirkan diri Ibu secara utuh, Ibu sudah menjadi pendengar aktif, dan Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Jadi, dalam catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Nah, dari proses coaching ini Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk menjadi lebih baik lagi Ibu? Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dari pelaksanaan coachingnya itu sendiri, yaitu Ibu mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Karena bagaimanapun pertanyaan berbobot itulah yang membuat alur di Tirta itu menjadi lebih baik, lebih bagus, dan mengalir seperti air, seperti itu Ibu. Jadinya saya akan tetap mengembangkan kompetensi pelaksanaan coaching yang mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oke. Berarti tetap ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu ya? Iya Ibu. Oke. Demikianlah hasil yang sudah saya sampaikan, hasil pengamatan saya yang sudah sampaikan, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Putu dan Bu Nurma. Selamat sore Bu Sri. Perkenalkan, di sini saya Sri Wahyuni bertindak sebagai observer, sebagai pengamat atas coaching yang akan dilakukan oleh Bu Putu dan Bu Nurma. Yang selaku coach adalah Bu Putu. Iya Ibu, saya selaku coach. Iya. Oke Ibu, sebelum Ibu memulai coaching dengan Bu Nurma, terlebih dahulu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu tentang rubrik penilaian Ibu.
Nah, di rubrik penilaian ini ada prasupervisi, ada observasi, dan ada pasca percakapan. Di mana prasupervisi itu ada 4 hal yang saya amati. Pertama, mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Untuk observasi, itu yang akan saya lakukan adalah mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Nah, untuk yang pasca percakapan, itu ada 3 hal. Yang pertama, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Yang kedua, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Dan yang terakhir itu menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Yang selanjutnya adalah Ibu di sini akan melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, Ibu. Iya, Ibu. Oke, di alur Tirta itu ada 4 alur. Yang pertama itu tujuan, di mana coach menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan dengan coachee. Yang kedua, identifikasi, itu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga itu rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif atau rencana aksi atau solusi. Yang terakhir itu tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Nah, dari 4 alur Tirta ini, alur mana yang ingin Ibu kembangkan dan yang ingin saya amati lebih dalam, Ibu? Ibu, yang ingin saya kembangkan dan amati lebih dalam yaitu bagian alur rencana aksi, Ibu, karena di situ adalah mengembangkan ide atau alternatif solusi dari coach kepada coachingnya. Oke, berarti di sini akan saya amati, yang akan lebih saya amati dari alur Tirta yaitu tentang rencana aksi ya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, selanjutnya itu dalam proses coaching dia ada 3 kompetensi, Ibu. Kompetensi yang pertama Iya, itu Ibu. presence, menghadirkan diri secara utuh. Yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi coaching ini, kompetensi mana yang ingin saya amati lebih dan yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam, Ibu? Yang ingin saya kembangkan lebih itu adalah di kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke, berarti kompetensi inti yang ingin Ibu capai adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini kompetensi inilah yang akan saya amati lebih ya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, demikianlah prasupervisi yang setelah saya sampaikan, Ibu. Dan silakan Ibu dan Bu Nurma melakukan proses coachingnya. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan, Ibu.